Menyembuhkan luka batin. Ya, luka batin adalah hal yang sangat wajar yang dialami oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Luka batin terjadi akibat bagaimana kita diberlakukan kurang enak di masa lalu, dan di sini kita akan ngebahas cara menyembuhkan luka batin tersebut. Hidup yang kita jalani telah memiliki jalan ceritanya sendiri. Sejumlah rentetan peristiwa yang terjadi ada karena suatu sebab dan alasan yang akan membentuk pribadi kita ke depannya. Baik dan buruknya pribadi kita tergantung bagaimana kita menyikapi rentetan peristiwa yang telah kita alami. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah manusia yang perlu bersikap tenang dalam menjalani kehidupan ini dan juga menjalani takdir yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seringkali kita menyadari bahwa tubuh kita ada di sini, namun pikiran kita tidak ikut menyertai keberadaan tubuh kita. Badannya di mana, pikirannya di mana. Bahasa simpelnya saat ini. Ya, cenderung sekali dan jarang sepenuhnya ada bagaimana kita bisa berfokus dengan pikiran kita sendiri. Penyebabnya adalah di mana semenjak kecil kita selalu diminta untuk selalu berpikir, karena bertahun-tahun dari SD sampai sekolah dan juga lulus kuliah, kita diajarkan untuk berpikir dan mengingat, bukan melupakan. Jadi jika ada kita mengalami peristiwa yang kurang mengenakan atau masa lalu yang begitu buruk, maka kita cenderung mengingat daripada melupakan. Karena selama kita mengikuti jenjang sekolah dari kecil sampai kita lulus kuliah dewasa, kita diajarkan untuk mengingat, berpikir, bukan untuk melupakan. Jadi tidak salah jika melupakan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu yang begitu membekas sehingga membuat luka batin kita rusak atau sangat menyakitkan, amat sulit untuk dilupakan. Karena pada dasarnya manusia dituntut untuk berpikir dan mengingat, bukan melupakan. Jadi memerlukan waktu yang lama untuk bisa melupakan dan menyembuhkan luka batin yang terjadi di dalam diri kita. Tidak salah untuk memulai saat ini agar masa depan jauh lebih baik. Karena hal yang kita lakukan walaupun kecil untuk saat ini akan berefek besar untuk kehidupan yang akan datang. Luka batin yang sangat menyakitkan harus kita lupakan dengan cara jalani kehidupan ini dengan penuh dengan optimis dan juga rasa ingin keluar dari lingkaran masa lalu yang begitu buruk, dan juga harus berdamai serta memaafkan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Orang terluka atau merasa tidak sehat sebenarnya dikarenakan dirinya sendiri yang sibuk berpikir. Entah terus terjebak dengan kenangan masa lalu, menyesal dan berandai-andai akan sebuah kejadian yang telah berlalu, atau sibuk memenuhi pikiran dengan ketakutan dan kecemasan akan apa yang belum terjadi di masa depan. Hal-hal inilah yang membuat batin tidak kunjung sembuh. Contoh sederhananya, misalnya ada seseorang yang menargetkan tahun kemarin menikah. Tahun berganti dan kenyataannya target itu pun tidak terjadi alias meleset. Ia belum dapat menikah dikarenakan suatu alasan. Satu kenyataan bahwa ia belum dapat menikah tahun lalu tentu secara wajar akan membuat ia merasa kecewa. Suatu kejadian yang secara nyata tidak sesuai dengan harapan, inilah yang dinamakan first around. Yang kemudian menjadi rumit bukanlah kenyataan yang bisa mengikuti pikiran-pikiran di dalam benak kita.
Misalnya, ia lantas berpikir bahwa ia batal menikah karena tidak layak, tidak berpenampilan menarik, dan lain sebagainya, hingga membandingkan dirinya dengan orang lain atau menyesali sejumlah keputusan yang telah diperbuat di masa lalu. Pikiran inilah lantas berlanjut semakin ramai, menumpuk dan memperkeruh benak. Pikiran-pikiran yang muncul sebagai respon dari suatu kejadian ini yang dinamakan second around. Secara komposisi, first around hanya menyumbang sekitar 20% rasa sakit atau sedih di batin. Selebihnya peran dari second around lah yang bermain besar. Melalui mindsetness dengan hanya berpikir di saat ini, kita dapat memulihkan serta menjaga agar batin tidak mudah terluka lagi. Berlatihlah untuk selalu menjaga mindset kita agar tahu bahwa kenyataannya tidak dapat dikendalikan. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini dapat kita kendalikan. Selalu ada kemungkinan yang akan terjadi dan juga hal-hal yang jauh dari harapan. Yang dapat kita kontrol dan perhatikan adalah pikiran yang menguasai kita atau yang disebut dengan second around. Ya, mengendalikan pikiran, namun lebih baik saat berpikir negatif itu muncul, kita melatih diri kita untuk menyadari bahwa semua itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Pikiran yang bermacam-macam tersebut tidak akan memiliki dampak yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Layak sakit fisik yang perlu untuk waktu yang sembuh. Memulihkan luka batin pun membutuhkan waktu dalam kurun yang bervariasi. Ada sebuah asumsi yang mengatakan seberapa lama kita terus membiarkan luka batin ini tanpa upaya untuk menyembuhkan. Maka beberapa lama itu pula kita membutuhkan waktu untuk pulih. Ya, waktu akan merubah segalanya dan waktu akan menyembuhkan luka itu. Luka batin akan sembuh dengan cara kita berdamai dengan masa lalu dan juga bagaimana diri kita untuk terus berpikir terbuka untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kehidupan yang dijalani dengan luka batin masa lalu tidaklah baik. Itu akan menyebabkan diri kita bagaikan di penjara di dalam masa lalu yang terus dihantui dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Cara lain adalah kita berdamai, kita harus bisa mengikhlaskan dan memaafkan apapun dan sesulit apapun hal yang telah terjadi di masa lalu, itu hanya tinggal kenangan. Tergantung kita bagaimana menyikapi dan mulai menjalani kehidupan kita ke depannya agar kehidupan di masa yang akan datang jauh lebih baik lagi. Proses pemulihan ini memang memerlukan waktu, namun setapak demi setapak harus kita lakukan agar kesedihan, agar kehampaan dan juga kecemasan serta ketakutan itu berubah menjadi optimis dan percaya diri bahwa hal yang buruk pernah dialami akan menjadikan mental kita jauh lebih kuat untuk masa depan. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.